hari ini tidak ada pilihan lain kecuali berubah perilaku nanti. Mendorong perubahan perilaku itu yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana memainkan skema insentif, disinsentif, insentif, disinsentif. Jadi kita tahun 2022 kemarin itu menetapkan kebijakan tarif layanan yang progresif. Jadi kalau rumah tangga menghasilkan sampah banyak, dia harus membayar lebih. Sehingga itu kita timbang. Yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi sisa makanan campur dengan plastik, campur dengan diapers, campur dengan kertas dalam itu satu sampah. wadah, namanya sampah. Tapi kalau yang terpilah itu namanya komoditas. Jadi kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran, maka semuanya itu akan kita timbang. Berat timbangan dijadikan sebagai dasar penetapan tarif retribusi. Tetapi kalau yang keluar dari rumah tangga itu berupa pilahan, maka berapapun banyak organik itu akan kita ambil secara gratis. Yang bernilai jual akan kita beli. Itu yang kemudian yang ditetapkan sebagai dasar penetapan retribusi itu hanya yang residu saja. Nah, rata-rata residu itu hanya 20%. Artinya ketika dia tidak milah, dia hanya dia akan membayar semua biaya yang dikeluarkan gitu, untuk mengambil, mengolah, memusnahkan dan lain sebagainya. Kalau dia memilah maka dia akan sangat murah. Karena dia hanya 20% total residu dan yang lain malah berdaya ekonomi. Berdaya ekonomi. Itu bagian dari upaya untuk memainkan skema insentif dan disinsentif. Ini kebijakan itu disetujui warga. Mau tidak mau gitu ya. Mau tidak. Pilihannya hanya dua. Bayar mahal atau milah. Gitu. Kenapa milah? Ya, karena milah itu menjadi aktivitas kunci dari setiap pemanfaatan sampah. Jadi disebut sampah itu ketika campur itu sampah. Tapi kalau sudah terpilah sebagai dia komoditas. Komoditas yang bisa diperjualbelikan atau yang bisa dipertukarkan. Gitu.